dua Pak, lubangnya dua langsung. Jadi yang jantan ini dua juga, kalau yang betina ini juga lubangnya dua. Nah, jadi perbedaannya gampang untuk membedakan lobster air tawar mana jantan, mana betina. Bisa dilanjut, Pak, fisiknya sudah kelihatan. Nah, ini tadi saya bilang kan, yang jantan itu di kaki pertama dari bawah, hitungnya udah gampang. Di ekor tadi ada tonjolan dua, ini jantan. Kalau yang betina kan tidak ada tonjolan, tapi di kaki pertama dari ketiga dari bawah, 1, 2, 3, dia ada lubang. Yang tadi yang ada contohnya, mungkin kalau pin gampang, oh mas angel mas, yes, mending pakai lihat dari fisik cakitnya. Itu sudah jelas, nggak ada. Kalau merah itu betina, nggak ada, pasti sudah 100% jantan. Silakan mas. Nah, pemijahan lobster itu atau perkawinan, enaknya lobster ini posisinya dia tuh nggak pasang-pasangan Pak. Jadi 1:3, yang banyak itu betinanya dibandingkan jantannya. Betul. Jadi satu wadah nih, misalnya nih wadah akuarium, itu bisa loh satu jantan membuahi 3 betina, 4 betina bisa. Karena si Israel tidak pasang-pasangan kayak ikan mungkin. Udah dikawin aja, besok kawin betina ini. Nah, besok dikawin yang betina ini. Habis itu besoknya kawin lagi betina ini. Jadi sudah pemijahannya itu 1:3. Dibanyakin betinanya. Kembali lagi tadi, lobster itu hewan malam, nokturnal kan. Jadi dia itu lebih aktif pada malam hari, ya kan? Dan kawinnya itu ya bengi Pak. Ya malam. Emang ternyata seperti itu. Jadi dia lebih aktif malam, kawinnya juga kebanyakannya itu malam. Malah kalau siang, pagi itu dia tuh lebih bergeraknya tuh nggak aktif. Makanya dia tuh hewan malam istilahnya. Silakan Pak. Nah, yang tadi ini materinya ya perkawinan, dia nanti kalau sudah dibuahin itu dia ada spermanya Pak di betinanya, ya kan? Jadi di yang betina. Nah, jadi kalau dibuahin itu di sini tuh ada nempel putih-putih nanti Pak. Jadi sudah dibuahin udah, tapi belum ada telurnya, tapi cuma putih-putih kayak sperma gitu ya. Emang spermanya si jantan. Dia nanti akan keluar telur itu sekitar 4 hari sampai 5 hari, seminggu dia akan keluar telur. Nah, silakan. Nah, ini Mas, kalau nanti sistem telurnya gimana caranya? Lobster ini kalau yang bertelur, nah, dia telurnya nempel, ya kan? Dia nempel kayak kepiting Pak, yuyung. Jadi kalau ikan kan telurnya di luar nih, kalau lobster ditempel di ekornya sini. Nah, dia nempel kayak kepiting. Jadi kalau ada telurnya yang jatuh ke bawah, nggak akan bisa menetas. Netasnya di sini nanti. Kalau sudah netas, anaknya jatuh, ibunya kawinkan lagi. Karena fase si lobster ini 1 tahun bisa sampai 5-6 kali bertelur, bisa 2-3 bulan sekali. Terus gimana Mas caranya ngerawat yang sudah bertelur gini? Yang bertelur seperti ini jangan dijadikan satu sama si jantan lagi. Nanti si jantannya pasti bakal kawin lagi, dikawin, dipaksa, dikejar, akhirnya rontok. Sendirikan pakai apa? Wadahnya simpel. Banyak di pasar ngambil di rumah, diambil aja. Istrinya bingung nyari. Dibuat ini. Nah, ini satu wakul lah, bahasanya apa ya ini dia? Wakul betul lah ya. Satu wakul gini untuk 1 ekor, masukkanlah di kolam tadi, bleng, atau disendirikanlah di kolam yang kosong. Masukkan di kolam tadi, disendirikan, di penjara. 1 wakul ini dia istilahnya ditanggalin. Dia akan menetas 30-40 hari. Misalnya kalau jumlahnya atau gimana? Setelah ada telur.
Iya, setelah ada telur 45 hari lah dia akan menetas. Udah masukin sini, bleng masukin di kolam. Kolamnya dikasih aerator. Mungkin kalau bapak pernah lihat kan di YouTube nih, lobster air tuh satu wadah dikasih satu aerator, satu wadah dikasih satu aerator. Kurang bagus, tapi mending pakai kayak gini. Sendirikan, bikin satu kolam besar. Kalau yang bertelur 10 ekor ya siapkan 10 ekor ini. 10 ekor wakul ini. Udah, harus ditanggalin biar kita tahu. Karena lobster ini dia bertelur nggak bareng. Contohnya nih, betinanya ada 8, jantannya ada 2. 8 ekor betina ini pasti nggak akan bareng bertelur. Mungkin hari ini 1 ekor, 5 hari lagi 1 ekor. Jadi otomatis kan ada aktenya masing-masing, Mas. Simpel, iya. Bisa dilanjut, Mas? Nah, sama kan seperti ini. Warna seperti ini pengaruh. Istilahnya ada warna kuning usia telurnya lah, ya kan? Jadi usia waktu pertama keluar telur itu dia pasti warnanya kuning atau orange. Ini yang rawan-rawannya rontok. Jadi kalau misalnya, Mas gimana nih cara megangnya yang bertelur untuk mindahin? Gampang, jangan dipegang. Kalau dipegang dia pasti nanti akan lipatkan, berontak. Gimana? Ambil serokannya ikan tuh kecil, diangkat pelan-pelan, masukin ke wakul tadi. Belum. Kebanyakan kesalahan itu dipegang, rontok udah pasti. Ini telur yang muda. Bisa ini kan. Nah, jadi nanti keluar kayak setelah 2 minggu atau 3 minggu itu dia nanti keluar kayak ada matanya. Itu sudah mau netas, ya kan? Jadi udah keluar kayak semutnya, istilahnya kakinya, tapi dia masih nempel. Nah, itu biarin aja sudah, biarin. Silakan, Mas. Nah, ini sudah ada yang mau menetas, udah ada matanya, ya kan, udah ini, tapi dia belum jatuh. Nah kayak gini, nah ini sudah mau jatuh nih, minggu kelima. Nah nempel sini, nah dia sudah naik. Tapi si lobster ini ada yang alami atau enggak? Maksudnya gini, kadang peternak lain itu dia membiarkan si lobster ini turun sendiri. Tapi lebih baik kalau sudah ada yang naik nih, ini kan anaknya sudah lepas nih. Kadang kita paksakan, tapi maksakannya nggak secara kasar. Kita ambil, kita goyang pelan-pelan supaya rontok. Sebenarnya bisa sih dia biar turun sendiri, bisa Pak. Takutnya nanti kalau dia turun ke bawah sini, dia nanti akan naik lagi ibunya. Ibunya ini takutnya kan dia kanibal nih, keibuannya hilang, dimakan sama ibunya. Jadi kalau sudah ada keadaan anaknya netes gini naik-naik, itu sudah 100% pasti dia sudah netes dan rontok. Kita ambil, nggak apa-apa, kita goyangkan pelan-pelan. Nanti dia akan rontok dengan sendirinya. Ibunya diangkat, dikawinkan lagi. Ya mudah sih, tapi ya sebenarnya kalau secara ini sih mudah, tapi lebih baik enaknya ya ini kan cuma sekilas Pak ya, teori seperti ini. Nanti mungkin lebih enaknya nanti bisa dilihat atau bisa dipraktekkan. Mungkin bisa dilanjut. Nah ini yang turun tadi sudah dirontokkan, dia turun nih. Nah ini contohnya nih, ini ibunya nih. Kalau sudah anaknya yang jatuh seperti ini, ya itu tadi langsung dirontokin aja. Jadi nggak boleh dibiarin seperti ini. Pisahin, anaknya biarin di sini. Makanannya apa? Sama halnya kayak anaknya ikan atau cacing sutra bisa, cacing beku bisa, ya kan? Tapi nggak usah khawatir Pak, lobster ini omnivora, makan apapun bisa. Contohnya nih, kalau indukan tadi makanannya bisa kayak kecambah, kentang, wortel, itu bisa. Tapi kecambah ini harus direndam air panas. Supaya apa? Biar tenggelam.
Karena lobster hanya makan makanan yang tenggelam Pak. Naik ngambang kecuali kayak ondo kan bisa naik Pak. Bisa ambil kan? Ya. Jadi gimana caranya ubi-ubian itu tenggelam? Direndam air panas. Dan juga bisa dikasih daging ikan, ayam, apapun lah. Yang penting tidak mengandung minyak. Nah, terus ada yang tanya, Mas, terus makanannya apa ini? Yang kecil ini? Yang kecil ini nggak boleh kasih sayuran dulu, kan perlu protein banyak nih. Cacing sutra boleh, cacing beku boleh. Mas, cacing sutra itu di tempat saya sulit. Pakai apa? Gampang, putih telur. Jadi mungkin bapak mungkin pernah bikin Indomie, langsung dimasukin kan diublek. Sama halnya kayak gitu. Jadi ambil panci, ada air, udah mendidih, masukkan putih telurnya aja. Kenapa nggak pakai kuning? Airnya pasti kotor, putih aja. Masukin, kita aduk, kita tiriskan. Itu kayak serat-serat agar tuh. Ya itulah dikasihkan ke anaknya ini. Jangan semua, nanti sisanya disimpan di kulkas. Jadi makanannya simpel. Kalau kayak ikan cupang kan butuh air, ini ya istilahnya mungkin kalau yang udah gampang nyari mudah, tapi kan tidak semuanya itu mudah Pak. Kalau di sini itu sangat mudah, putih telur sudah bisa. Silakan. Nah, sama yang tadi saya bilang pemberian pakan itu dia itu omnivora, pemakan segala kan. Yang anak-anak di lobster itu bisa dikasih cacing sutra. Lobster juga ada peletnya. Peletnya, iya ada pelet. Ya, itu sama kayak peletnya udang fanami Pak. Tapi kalau udang fanami kan kecil. Kalau ternyata itu peletnya agak besar, tenggelam sama. Nah, kalau indukan itu sebenarnya jangan terlalu banyak dikasih protein Pak. Jadi mending dikasih sayuran aja. Takutnya kalau dikasih protein banyak, bukannya kawin, malah besarin tubuhnya. Bisa lanjut, Mas? Kualitas air sama. Kita ada yang mengenal teori si kadar air. Nah, jadi mungkin Bapak tahu lah kualitas air tuh kayak pH, kayak kadar oksigen atau apa. Lobster air tawar ini pH-nya bisa hidup sampai 6,5 sampai 8 pH-nya. Jadi gini, untuk lobster air tawar ini sebenarnya mungkin kalau menurut saya dia pH itu nomor 2. Kenapa? Ya, di tempat saya ini 9,5 pH-nya. Ini kan kita ngikutin teori ini. 9,5 kenapa kok dia bisa hidup? Ternyata si lobster air tawar ini mengandalkan sirkulasi air Pak. Jadi sirkulasi air yang sekiranya air mengalir, air mancur, air gemericik. Walaupun pH-nya bagus misalnya nih 7 ya kan atau 6,5, tapi tidak ada sirkulasi, mati sama aja. Walaupun pH-nya rendah mau pH tinggi, ada sirkulasinya, insya Allah hidup. Jadi ini nomor 2. Kalau amonia itu pasti. Amonia itu semua apapun hewan mau ikan itu kan namanya amonia kan bisa menyerap oksigen kalau terlalu banyak. Apa itu amonia? Kotoran. Jadi yang sudah mengendap lama, nggak dibersihkan, itu cepat dibersihkan. Sama halnya mungkin kayak koi arwana. Kita membersihkan tidak boleh habiskan airnya. Kita sedot setengahnya sampai misalnya tinggi airnya. Nah, lobster air tawar ini maksimal tingginya cuma 30 cm. Tapi kalau di tempat kolam terpal mungkin cuma 10 sampai 15. Tidak boleh terlalu tinggi. Kenapa Mas? Kalau terlalu tinggi ya bisa hidup tetap, tapi nanti ngambilnya sulit. Coba kalau setengah meter Pak, nyari yang gendok ya apa? Nyelulup sih. Iya kan? Jadi 15 cm aja. Jadi biar gampang ngelihat, oh ini bertelur. Diserok aja. Ada sih yang mitra saya Pak, tinggi 50 cm. Dia bingung, ini gimana Pak Mas lihat yang bertelur? Kan nggak mungkin dikuras. Kalau dikuras nanti diisi lagi kaget. Ya udah Pak, nyelulup aja nyari. Ya. Jadi nggak boleh Pak, benar nggak boleh terlalu tinggi. Nah, kalau membersihkan gimana?
disedot kotorannya, misalnya nih tinggi airnya 30 cm atau 15 cm, kita sedot kotorannya pelan-pelan Pak, dihayati ya kan sampai bersih. Setelah itu dari air ini misalnya 30 cm sudah disedotkan 15 cm separuh, tinggal ditambahin air baru. Perilakunya sama, mau air PDAM bisa, air sumur bisa, air pegunungan bisa. Tapi kalau air PDAM ada tetap harus diendapkan, kan biar nurunin kaporit kan. Nah di situ jadi itu tadi kendalanya mungkin di tempat saya kan jarang ada sumur Pak PDAM. Jadi harus diendapkan dulu yang mau digentong. Kalau sudah punya profil tank, ya pakai profil tank aja. Jadi nggak usah ini, udah diisi. Insya Allah aman Pak. Silakan. Loh sudah Pak. Sudah Pak. Marketnya nih, Ya. marketnya pemakaian untuk customernya siapa aja nih? Nah gini. Makan atau apa? Betul. Ini lobster air tawar ini mungkin sekarang kendalanya gini Pak. Pasarnya yang membludak, stoknya yang kurang. Dimakan ini. Dimakan. Jadi masuknya ke restoran, ke supplier, mau ke restoran, ke depot, istilahnya ke orang, ke istilahnya langsung ke orang sendiri lah. Tapi sekarang pasarnya sudah sampai ekspor Pak. Nah, nggak enaknya itu tadi kita di sini ini mungkin banyak lah orang-orang atau peternak lobster mereka yang bikin program kemitraan. Karena kalau tidak kita nggak bikin kemitraan, kita mau nyari stok di mana? Karena bukan alam yang kita ambilkan, kalau laut kan